Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Aktivitas erupsi Gunung Merapi mengalami peningkatan. Tercatat dalam sehari, gunung aktif di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebut mengeluarkan 13 kali luncuran awan panas. Hingga kini status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level siaga. Aktivitas erupsi Gunung Merapi berupa luncuran awan panas guguran masih terus terjadi, bahkan mengalami peningkatan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPTKG Yogyakarta mencatat pada Rabu kemarin teramati 13 kali meluncurkan awan panas guguran dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter atau 1,5 km mengarah ke barat daya. Selain itu, guguran lava pijar teramati sebanyak 64 kali dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter ke arah barat daya. Selain mengamati aktivitas awan panas guguran dan lava pijar, dalam seismogram pengamatan Gunung Merapi juga mencatat aktivitas kegempaan guguran sebanyak 160 kali, hembusan 10 kali, hybrid atau fase banyak 14 kali, dan tektonik jauh 1 kali. Hingga saat ini aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level siaga dengan potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan hingga barat daya sejauh maksimal 5 km. Sementara lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Dan untuk mengetahui informasi terkini erupsi Merapi, kita terhubung dengan PLT Kepala BPBD Magelang, Edi Susanto. Ya, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Sarah. Ya, Pak Edi, bisa dijelaskan ini kalau kita lihat aktivitas Gunung Merapi terus meningkat. Adakah langkah-langkah mitigasi yang terus diupayakan untuk menghadapi hal ini, Pak Edi? Iya, kita tentu terus melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak ketika Merapi ini terus mengeluarkan lava pijarnya. Karena memang Merapi sekarang sudah masuk ke fase erupsi dan itu bagian dari erupsi. Nah, hanya kita memang mewaspadainya sekarang adalah bahwa yang pertama arahnya sudah berbeda. Ketika awal penetapan status siaga itu ada 3 desa di Kecamatan Dukun, tapi sekarang beralih ke barat daya. Kemudian potensinya, probabilitasnya erupsinya itu efusif. Sementara untuk eksplosif probabilitasnya kecil. Oleh karena itu, kemudian kita mempetakan ketika eksplosif yang 3 km itu jangkauannya sampai di mana, ketika efusif kemudian mengarah barat daya, Kali Kerasa, Kali Bedeng, maka kita mempetakan daerah-daerah mana yang harus kita antisipasinya, harus kita antisipasi. Dari pemetaan kami untuk jangkauan sampai dengan 5 km untuk Kali Kerasa, Kali Bedeng, sebagaimana di skenario kan dan sekarang sudah terjadi, maka memang yang desa paling tinggi itu dari desa Kaliurang. Tapi itu pun masih jauh dari jangkauan efusif yang 5 km melalui alur sungai. Sehingga kita belum merancang untuk pengungsian desa-desa di Kecamatan Serumbung. Kemudian untuk eksplosif bila itu terjadi, jangkauan letusannya, lontaran materialnya itu 3 km. 3 km kita pastikan terbebas dari aktivitas masyarakat. Yang kita waspadai memang sekarang untuk penambangan, karena penambangan juga seluruh penambangan yang berhulu di sungai, yang berhulu di Merapi, direkomendasikan oleh BPTKG untuk tidak melakukan aktivitas. Itu yang mengapa dikosongkan, karena kalau efusif itu selalu mengikuti alur sungai. Itu yang terus kita koordinasikan, terus kita sosialisasikan. Data-data ini kita sampaikan ke masyarakat. Pak Edi, berarti kalau misalkan kondisi seperti ini, apa saja Pak Edi himbauan untuk warga dan apa yang mereka harus waspadai? Yang pertama, ikuti saran
rekomendasi. Pertama, 5 kilometer dari puncak untuk sungai di sungai. Kemudian kosongkan atau tidak berada di jangkauan 3 kilometer untuk menghindari letusan eksplosif. Kalau itu bisa dipedomani, maka kita bisa memprediksikan bahwa Merapi bisa saja terus menyelesaikan aktivitasnya sampai dengan nanti turun waspada, tapi tidak berdampak pada kehidupan masyarakat dan korban bisa ditekan, atau bahkan kita memang zero victim, target kita begitu bisa dicapai. Ya, baik Pak Edi, berarti masyarakat terus dihimbau untuk mendapatkan informasi dan waspada diri. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung bersama kami dalam Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat.